warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Astuti, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang penggunaan metode pembelajaran role playing atau bermain peran dalam konsep mekanisme kontraksi otot di kelas 11 Merdeka. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan teknik role playing itu? Mari kita ikuti proses pembelajaran biologi di dalam kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini 11 Merdeka 2? Setelah minggu lalu kita baru saja belajar biologi tentang mekanisme kontraksi otot. Kita baru menyimak video minggu lalu dan hari ini kesempatan kalian untuk bermain peran bagaimana proses mekanisme kerja otot itu terjadi ya. Sekarang kemarin Umi sudah bagi kalian menjadi 2 kelompok. Sekarang kalian silakan menuju kelompoknya masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya, siswa sudah diajak untuk menyimak tayangan video tentang mekanisme kontraksi otot. Agar dapat lebih memahami konsep tersebut, siswa diminta melakukan kegiatan role playing atau bermain peran tentang mekanisme kontraksi otot. Siswa juga sudah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B. Lalu mereka mendiskusikan tentang peran masing-masing. Pada pertemuan berikutnya, siswa akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mempersiapkan tampilan mereka. Agar tampilan bisa berjalan secara adil, masing-masing ketua kelompok melakukan switch untuk menentukan kelompok mana yang akan tampil terlebih dahulu. Dan inilah tampilan role playing yang diperankan oleh kedua kelompok. Kami aktin. Karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung antara aktin dan miosin akan mengerahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel pada miosin membelah menjadi ADP dan fosfat. Saya ATP akan memecah menjadi ADP dan fosfat. Lalu mekanisme kerja otot ini dimulai ketika kalsium menempel pada troponin. Kami kalsium. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan menempel pada troponin. Kami akan menempel pada troponin. Setelah itu, ATP akan menempel pada kepala miosin sehingga kepala miosin dapat bergerak. Dan siklus ini akan terus berulang. ATP ini akan sebelumnya dan siklus ini akan terus berulang.
simulasi kami, aktin dan miosin, kami ibaratkan sebagai sebuah mesin utama di sebuah pabrik otot. ATP bertindak sebagai bahan bakar yang menghasilkan energi untuk menggerakkan mesin-mesin tersebut. Sedangkan kalsium berfungsi sebagai pemicu yang mengaktifkan proses produksi dengan memberi sinyal kepada mesin-mesin untuk memulai bekerja. Simulasi peran. Adanya sinyal yang membuat kalsium keluar dari tempat penyimpanannya. Untuk seluruh pekerja dipersilakan memasuki pabrik karena proses konstruksi akan segera dimulai. ATP, mari kita bekerja. Kontraksinya sudah mau dimulai. Oke. Troponin, bolehkah kita menempel di tubuhmu? Bolehkah? Boleh kok. Kamu ngapa nempel-nempel? Biar apa? Biarin. Bisa yuk? Yuk. Lalu ATP muncul dan menempelkan dirinya di kepala miosin. Kemudian kepala miosin yang sudah ada ATP menempel pada dinding sites dan membentuk jembatan aktin miosin. Setelah itu ATP memecah dirinya menjadi ADP dan fosfat. Ketika sudah memecah menjadi ADP dan fosfat, kepala miosin melakukan kontraksi seperti menarik aktin. Siklus ini akan terus berlanjut sampai kontraksi pada otot selesai. Setelah melakukan kegiatan role playing, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran melalui tes secara lisan di akhir pembelajaran. Ternyata para siswa hampir semuanya bisa menjawab pertanyaan secara lisan dari guru. Oke, keren. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Silakan pimpin doa, Bismillah. Akhiri kegiatan doa mulai. Selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berhasil dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pesan dan kesan perwakilan dari siswa tentang penggunaan metode pembelajaran dengan metode role playing atau bermain peran? Berikut pendapat perwakilan dari kedua kelompok. Ini setelah kita melakukan drama tentang mekanisme kerja otot, ternyata kita banyak sekali mendapatkan manfaat ini. Nah, salah satu dari manfaatnya itu kita dapat lebih mudah dalam memahami materi. Kayak tadi kita kan membahas mekanisme kerja otot sambil mempraktekkan, jadi kita lebih mudah dan paham. Oke. Bermain peran itu sangat mudah dipahami, Umi. Soalnya kan kita nggak terlalu tegang gitu, Mi, pikirannya. Dennis? Kalau dari Dennis sendiri mau main seneng ya, misalnya kan nggak bosenin gitu, nggak cuma duduk dengerin kan, ada kayak gini jadi seneng gitu, bisa main, bisa peran gitu, seneng aja Umi, juga bisa lebih paham anunya. Oke, terima kasih Komang dan Dennis. Semangat ya. Iya, Mi. Demikianlah proses pembelajaran biologi dengan menggunakan teknik role playing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.